Like I said before, the answer is no. Shoot him. Sir. One more. I'm here to avenge my family. You murdered them. Oh. Film diawali dengan menampilkan seorang bocah laki-laki bernama Diego yang melihat sekelompok pria singgah di halaman rumah pertanian keluarganya. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Blaine yang merupakan pebisnis kotor. Are you going to accept that very generous offer I made? Rupanya, kedatangan Blaine adalah mempertanyakan kembali tentang tawarannya untuk membeli tanah mereka. Hanya saja ayah Diego tetap menolak dan dengan tegas menuntut agar Blaine meninggalkan propertinya, memicu terjadinya ketegangan yang mendorong Diego untuk membela orang tuanya. Like I said before, the answer is no. Easy, hold on now. Karena itu, sang ibu mengantarkan Diego masuk rumah, namun rasa penasaran memaksa Diego menyelinap keluar melalui jendela hanya untuk menyaksikan ayahnya dihabisi oleh anak buah Blaine. Saat yang lain sibuk menghabisi ibu Diego, salah satu anak buah Blaine yang bernama Silas diam-diam menghampiri Diego dan memerintahkannya kabur. Setelah mereka memindahkan tubuh orang tua Diego ke dalam rumah, Silas memberitahu kalau ia telah menghabisi Diego. Boy, I got him. Sekepergian mereka, Diego masuk rumah dan begitu terguncang mendapati tubuh mengenaskan kedua orang tuanya. Beef farms. Selang beberapa waktu, Silas kembali menemui Diego dan meminta maaf atas kematian orang tuanya. I'm sorry. Silas kemudian memutuskan untuk mengirim Diego ke Cina agar tinggal bersama ayahnya yang bernama Bingwen dan putri bungsunya yang bernama Xinyi. Diego tampaknya tertarik melihat latihan bela diri yang Bingwen ajarkan kepada Xinyi, namun ia terlalu malu untuk bergabung dengan mereka. Saat makan malam, Bingwen yang menyadari ketertarikan Diego terhadap bela diri, lantas menawarkannya untuk ikut berlatih. We should speak English only for our guests. I could teach you too if you'd like. Well, we're out there every morning. Keesokan pagi, Diego menemukan sepasang sarung tangan di samping tempat tidurnya, jadi memutuskan untuk mulai berlatih bersama Bingwen dan Xinyi. Go through it. Yes? Move the bags. Power. Use your body. Latihan yang cukup panjang dan melelahkan itu akhirnya membuat Diego merasa bosan dan ingin belajar bagaimana cara mengalahkan orang sungguhan. I want to learn how to take on a real person and beat them up. Mendengarnya, Bingwen menjelaskan, latihan bela diri bukan untuk membuat masalah, melainkan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. 10 tahun kemudian, Diego tumbuh menjadi seorang pemuda gagah dan telah menguasai seni bela diri dari Bingwen. Malam itu, Diego tidak sengaja mendengar percakapan video call antara Bingwen dan Silas, di mana Bingwen mendesak putranya tersebut untuk berhenti dan pulang. Namun Silas berkata, hal itu bisa membahayakan mereka karena Blaine pasti akan memburunya. Come home, my son. If he were to hunt me down. Mendengar nama Blaine disebutkan, sontak kemarahan Diego kembali membara dan melampiaskannya pada sak tinju. Bloodthirsty. I knew that time was now. Melihat itu, Bingwen segera menenangkan Diego yang sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Diego pun mengutarakan keinginannya untuk pulang ke Amerika guna merebut kembali tanah keluarganya dan menghentikan Blaine. You mentioned Richterfield. I need to go back to fix things. You're acting out of anger and revenge. Tetapi Bingwen mencegahnya lantaran Diego masih dikuasai oleh kemarahan dan nafsu balas dendam. Bingwen mengizinkan Diego pulang hanya bila ia mendapatkan kembali haknya dengan cara yang benar. You will go back, but you have to do it the right way. Kendati demikian, tanpa sepengetahuan Bingwen dan Xinyi, Diego mulai mengemasi barang-barangnya dan memutuskan berlayar ke Amerika. Di kapal, saat Diego sedang tidur,
dua orang pria menyelinap masuk ke kamarnya untuk mencuri. Tetapi dengan cepat Diego terjaga sehingga perkelahian tak dapat dihindari. Tanpa kesulitan Diego mengalahkan mereka ketika salah satu dari pria memanggil petugas keamanan yang menyebabkan Diego ditangkap. Di Amerika, Blaine bertemu dengan seorang pria bernama Ryan yang telah menyiapkan banyak gadis untuk dijadikan PSK. Come on, ladies. Let's go get clean. Chop, chop. Di sini terungkap kalau Blaine tidak hanya berbisnis di bidang perebutan tanah, tetapi juga perdagangan manusia. Well, we got 7 left, Ryan. Hopefully be down to 4. Selang beberapa saat, seorang sheriff bernama Hansen menemui Blaine. Ternyata sebagai penguasa dunia kriminal, Blaine telah membayar Hansen untuk menutupi semua operasinya. We pay you handsomely for it. Hanya saja, Hansen kini merasa bayarannya tak lagi sebanding dengan bisnis Blaine yang semakin besar. To pay for that truck, it's like having a case of the clap. Sebagai tanggapan, Blaine berkata bahwa bila Hansen ingin cepat kaya, maka ia selalu bisa menjual putrinya. Your daughter's like, what, she's almost 18 now? Menyadari tujuan pembicaraan Blaine, Hansen memperingatkan agar Blaine tidak menyebut putrinya lagi dan memutuskan pergi sebelum situasi menjadi lebih buruk. If I mention my daughter again, you're gonna be very sorry. Sementara itu, kapal yang membawa Diego berlabuh di Meksiko. Setelah dibebaskan, Diego melakukan perjalanan panjang hingga sampai ke sebuah bar. Tequila, por favor. Di sana Diego memperhatikan seorang pria bernama William yang dihampiri oleh dua pria berjaket hitam. How'd you find me? The truck, you moron. Entah masalah apa yang sedang terjadi, William tiba-tiba memukul salah satu pria sebelum segera keluar, hanya untuk dihadang oleh pria lainnya. You don't want this. You don't want this, okay? Akibat hal ini, William terpaksa meladeni pertarungan tidak seimbang itu. Diego yang menyaksikan hal itu awalnya memutuskan untuk tidak ikut campur. Tetapi setelah salah satu pria menyebutkan nama Blaine sebagai orang yang memberi perintah, seketika itu pula emosi Diego terpancing dan langsung menyerang mereka. Setelah menghajar ketiganya, Diego bertanya tentang keberadaan Blaine. Sayang, suara sirine polisi memaksa William mengajak Diego segera meninggalkan TKP. Selang beberapa waktu mereka berhenti di tepi pantai, di mana Diego melihat logo perusahaan Blaine tertempel di mobil William, membuatnya curiga William bekerja untuk Blaine. Because you work for him? Whoa, man, I used to work for him, alright? Namun William menjelaskan, dia dulu memang bekerja untuk Blaine, sampai saudara perempuannya meninggal akibat overdosis obat yang ia selundupkan atas perintah Blaine. She OD'd on the shit I was smuggling into the country. Akibat rasa bersalah itu, William memutuskan berhenti. Tetapi Blaine terus mengirim anak buahnya untuk membungkam William yang sudah terlalu banyak tahu. So I quit. He just keeps sending more and more guys. He said I knew too much. Artinya, selain menjadi mafia tanah dan perdagangan manusia, Blaine juga berkecimpung dalam bisnis obat-obatan terlarang. Phil started sending guys after him. Mendengar pengakuan William, Diego pun memberitahu tentang bagaimana keluarganya dihabisi oleh Blaine. Dan karena itulah ia berencana menyeberangi perbatasan untuk membalas dendam. I'll walk across if I have to. William menawarkan diri untuk membawa Diego menyeberang, tetapi menolak untuk membantu menghadapi Blaine. I'm not crazy now. Hanya saja Diego mendesaknya karena dengan menjatuhkan Blaine, maka dia akan berhenti melarikan diri sekaligus dapat membalas kematian adiknya. Maybe you can get him back for what happened to your sister. Alhasil, William akhirnya setuju. Why not? I'm in. Selang beberapa waktu William sampai di perbatasan, di mana seorang petugas berniat untuk memeriksa mobilnya. Namun melihat logo perusahaan Blaine tertempel di mobil tersebut, petugas ini pun mengurungkan niatnya dan segera mengizinkan William melintas. You're good. Tampaknya, William sengaja tidak mencabut logo tersebut, karena nama besar Blaine mempermudahnya untuk menaklukkan petugas. Tetapi di sisi lain, hal ini juga memudahkan anak buah Blaine menemukannya.
Setelah berhasil mengelabui petugas, William dan Diego beristirahat di sebuah restoran ketika mereka melihat seorang wanita mencoba mencuri mobil William. You know her? Karena itu mereka segera menegurnya. Namun, wanita bernama Blanca ini malah menyerang. Hold on now. Akibat Blanca menggunakan pisau yang melukai William, dengan cepat Diego menghentikannya. Get off of me! What is your problem? Blanca kemudian menjelaskan bahwa dia melihat logo Blend di mobil dan ia sangat membenci Blend yang dulu pernah menjadi bosnya. He used to be my boss too. Karena itu mereka memberitahukan hal yang sama. I hate the guy. He is not our boss. Diego lalu mengisahkan kepada Blanca tentang rencana balas dendam mereka terhadap Blend yang telah menghabisi orang tuanya dan adik William. We're here to find him and to take him down. Mendengar itu, Blanca mengungkapkan kalau ia diculik dan dipekerjakan di rumah bordil, namun berhasil kabur dengan bantuan seorang gadis. Sayang gadis yang membantunya tertangkap. Hal itulah yang mendorong Blanca untuk beberapa kali masuk ke markas Blend dan menyelamatkan sejumlah gadis, tetapi tidak pernah menemukan gadis yang membantunya. Last time I went, my car got shut up. Beyond. I think you should come with us. Sebagai tanggapan, Diego meminta Blanca bergabung dengan mereka. Blanca menerima permintaan itu dengan syarat mereka membantunya membebaskan gadis-gadis yang ditahan. Help me free the girls, and I get you Rick the Field. Malam itu, ketiganya sampai di salah satu lahan milik Blend dan memutuskan untuk mendirikan kemah di sana, di mana Blanca menjelaskan kalau Blend tidak selalu menetap di satu tempat. I mean, it's not just one building, but a few of them. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba seorang penjaga lahan bernama James Swiftwater muncul menodong dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan properti, namun tanpa diduga. Mereka kemudian mengikat dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada James, di mana James menjelaskan dia hanya menjalankan tugasnya guna memastikan tidak ada orang yang menyelinap ke lahan Blend. I'm just doing my job. Ia sendiri sebenarnya tidak berniat menyakiti siapapun, tetapi ancaman Blend terhadap keluarganya memaksa dia bekerja untuk Blend. He's threatened me. My family. Mendengar ini, Diego pun melepaskan ikatan James, membuat William memprotesnya. We are not going to set him free. He wanted to kill us. Saat itu, James mengenali William sebagai orang yang memasok obat-obatan terlarang ke komunitasnya, menyebabkan saudaranya terbunuh. I had to watch as my brother was shot. Lantas, tanpa memberi William kesempatan untuk menjelaskan, James langsung menyerangnya. There's a large bounty out for you. Hey, now calm down, man. That's Watch now. Beruntung perkelahian mereka segera terhenti oleh tembakan peringatan Blanca. Selanjutnya, Diego menjelaskan mengapa mereka datang ke sana. I just want to get my land back. Hanya saja menurut James, menyerang Blend sama saja bunuh diri. Bahkan jika dipenjara sekalipun, Blend tidak akan berhenti memburu mereka sampai mereka dan semua keluarga mereka mati. He won't stop until you're dead. Karena alasan itulah James menolak bergabung, tetapi ia berjanji untuk tidak memberitahu Blend tentang mereka. For my family's sake. If we stop him, your family... Good luck. Setelah James pergi, Diego berpikir bahwa penjara tidak akan cukup untuk menghentikan Blend, jadi berencana untuk melenyapkannya secara permanen. We're gonna have to take down Rick the Field permanently. Keesokan pagi, Silas yang tengah bersantai di rumahnya melihat Diego dan teman-temannya sudah berada di depan pintu. Ketika Silas mengaku tidak mengenali mereka, Diego mengungkapkan bagaimana Silas menyelamatkan nyawanya saat masih anak-anak. Mendengar itu, Silas segera mempersilahkan Diego masuk, tetapi meminta Blanca dan William tetap berada di luar. They need to stay outside. Hurry, come in. Silas begitu senang melihat Diego, hanya saja memperingatkan bahwa Diego tidak seharusnya datang ke rumahnya, karena bila Blend mengetahuinya, maka dirinya akan dieksekusi. I'll be executed if they find out you are here. Oleh sebab itu, Diego menjelaskan tujuan kedatangannya yang memang untuk menghentikan Blend, lantaran sampai saat ini ia masih belum bisa melupakan kematian orang tuanya. And to make sure Rick the Field never does this to anyone else. Meskipun menganggap rencana balas dendam Diego adalah ide yang buruk, Silas tetap mengizinkan mereka menginap untuk sementara waktu.
Diego selanjutnya meminta bantuan Silas untuk membawa mereka masuk ke dalam markas Bland. Tetapi sebagai tanggapan, Silas menjelaskan kalau Bland kini sangat berkuasa dan berada di atas hukum. He's too powerful. Silas bahkan tidak berani berhenti bekerja untuk Bland demi keselamatan Bingwen dan Shinyi. But for Bingwen and Xinyi... Jadi dengan alasan tersebutlah dia menolak untuk membantu mereka. Okay, it's time for you and your friend to go. Di tengah ketegangan itu, Blanka menunjukkan foto Silas bersama seorang gadis dan memberitahu kalau gadis itulah yang telah membantunya melarikan diri dari Bland, membuat Silas terkejut sekaligus terguncang karena ternyata gadis itu adalah putri sulungnya yang sudah lama hilang. I know her. I mean, just when I was younger, I got kidnapped by Rick DeField and his men. Menyadari dirinya telah dihianati oleh bosnya sendiri, maka Silas bersedia membantu mereka, bahkan bertekad untuk menghabisi Bland. And we kill Blaine Rick DeField. Pada waktu yang sama di Cina, Bingwen sedang bermeditasi ketika terdengar ketukan di pintu. Dua pria berjas berdiri di sana, dan setelah menyapa Bingwen, keduanya pun langsung memaksa masuk. You have the wrong house. Beralih ke Amerika di mana Ryan menemui Bland dan melaporkan kalau orang suruhannya akan segera kembali dari Cina. Di sini terungkap bahwa Bland tak lagi mempercayai Silas sehingga memerintahkan anak buahnya menculik Bingwen dan Shinyi. And I just don't trust Silas anymore. Di tempat berbeda, sembari membagikan senjata, Silas memberitahu Diego bahwa akta tanah keluarganya disimpan di brankas yang ada di kantor Bland. William kemudian mengabarkan kalau salah satu temannya bersedia untuk mengemudikan mobil yang siap menjemput para gadis di tempat yang ditentukan. Hopefully it's big enough to fit all the girls. Setelah persiapan selesai, mereka pun berangkat dengan bersembunyi di dalam mobil Silas. Tetapi begitu sampai, ternyata halaman kantor Bland kosong. We got lucky. Melihat kesempatan tersebut, Diego meminta Blanka menuntun mereka ke tempat para gadis ditahan. Saat itu, dua pria yang sebelumnya menculik Bingwen dan Shinyi tampak sedang asik bermain kartu ketika tanpa diduga Blanka menghabisi mereka. Kemudian di ujung koridor, mereka melihat seorang penjaga tengah menelpon. Oh, what the? Mereka selanjutnya memasuki ruangan dan membebaskan para gadis yang ditahan. Saat mereka membawa gadis-gadis itu keluar, Blanka memutuskan tetap tinggal untuk menghabisi Ryan yang telah menculiknya dan segera menutup pintu dari dalam. Lalu di sebuah ruangan, Blanka pun berhadapan langsung dengan Ryan. Setelah dengan brutal menghabisi Ryan, Blanka segera berkumpul dengan teman-temannya yang sudah siap mengirim para gadis keluar. Silas, yang tidak melihat keberadaan putrinya di antara gadis-gadis itu, mencoba bertanya pada seorang gadis, yang akhirnya memberitahu kalau putrinya dihabisi pada malam Blanka berhasil melarikan diri. They killed her. I'm sorry. Kabar kematian putrinya ini sontak membuat Silas sangat terpukul. Di tengah semua itu, Blanka kembali memutuskan berpisah, dan kali ini dengan alasan untuk memastikan para gadis sampai di tempat aman. If I don't go with them, they're gonna get tracked down, brought back, or even... Tetapi sekepergian Blanka, 3 orang anak buah Bland sudah menodong mereka. Alright, drop your guns. Salah satu pria lantas menghubungi Bland yang memerintahkannya untuk memastikan Diego, William, dan Silas tetap hidup karena rupanya Shinyi dan Bingwen sudah ia sandra. Don't kill anybody yet. Anak buah Bland kemudian menunjukkan foto Shinyi dan Bingwen kepada Silas, membuat Silas sangat marah. Selang beberapa saat Bland menemui mereka, sehingga tidak ada yang menyadari Diego berusaha membuka borgolnya. Manakala Bland menyapa mereka satu persatu, sebuah mobil memasuki halaman kantor, di mana ternyata pengemudinya adalah James, yang tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah anak buah Bland, menyebabkan baku tembak terjadi. Malang, James akhirnya kehabisan amunisi sehingga anak buah Bland dapat menodongnya. Namun, tanpa diduga Diego muncul menghabisi pria itu.
Rupanya setelah pembicaraan mereka di malam sebelumnya, James memutuskan untuk membantu mereka melawan Blaine. Berempat, mereka pun mencari Blaine yang bersembunyi di dalam gedung utama dan menghadapi anak buah Blaine yang lainnya. I'm out. Ketika peluru mereka sudah mulai menipis, secara mengejutkan, sejumlah pisau melesat menghabisi para penjaga. Jelas, pisau tersebut dilemparkan oleh Blanca yang memutuskan kembali bergabung setelah memastikan gadis-gadis tadi selamat. Setelah mengambil senjata penjaga-penjaga tersebut, mereka melanjutkan pencarian. Sialnya, seorang penjaga menembak mereka dari belakang sehingga mengenai James dan Blanca. Karena itu Diego dan Silas memutuskan untuk melanjutkan pencarian, sementara yang lain menghadapi pria tersebut. Selang beberapa saat, keduanya sampai di kantor Blaine hanya untuk mendapati Bingwen dan Shinyi berada di bawah todongan senjata. Blaine lalu memerintahkan keduanya menjatuhkan senjata sebelum tiba-tiba menembak Silas, menyebabkan Diego menyerangnya. Ketika Diego sudah kewalahan, dalam kondisi terluka, Silas berhasil melepaskan Shinyi yang langsung membantu Diego. Serangan mereka tampaknya tidak berarti apa-apa, sampai Silas menembak Blaine dari belakang, di mana akhirnya dengan kemarahan membara Diego menghabisi Blaine. Mirisnya, Silas pun tewas di pangkuan ayah, putrinya, dan Diego. Diego kemudian mengambil akta tanah milik keluarganya dari brankas Blaine ketika Sheriff Hansen memasuki ruangan. Mereka awalnya memutuskan untuk menyerahkan diri, tetapi Hansen malah menyuruh mereka semua pergi dan berjanji untuk menutupinya. Sepertinya sang sheriff merasa sangat puas dengan kematian Blaine yang selama ini mempermainkannya dan selalu mengancam keselamatan putrinya. I got that covered, don't worry. Get out of here. Berikutnya, Diego meminta maaf kepada Bingwen karena meninggalkan mereka. Namun Bingwen mengatakan bahwa Diego telah mengambil keputusan yang tepat. That is the man I raised. Terlepas dari semua itu, mereka berencana membentuk tim untuk melawan orang-orang seperti Blaine di seluruh Amerika. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.